Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazaya Kemarina dengan NIM 16041040 dengan dosen koordinator saya Pak Insinyur Bustari, dosen pembimbing saya Ibu Cunur Sania. Dengan saya mendapatkan judul Hotel Bintang 4 dan Pusat Perbelanjaan. Adapun arti dari hotel sendiri yaitu salah satu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut, yaitu seperti makan dan minuman berdasarkan SK Menteri Perhubungan. Dan saya dapat simpulkan sendiri bahwa hotel itu adalah suatu bangunan yang dapat menyediakan jasa penginapan, makanan, minuman, serta jasa lainnya yang diperuntukkan secara umum dan dikelola dengan komersial. Selanjutnya, arti dari pusat perbelanjaan sendiri adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya ini adalah klasifikasi hotel, dan saya memakai klasifikasi hotel bintang 4. Dan ini adalah studi literatur. High-rise building sendiri adalah bangunan atau struktur tinggi. Bangunan tinggi berdasarkan beberapa standar berkisar antara 75 kaki sampai 491 kaki. Sedangkan bangunan yang lebih dari 492 kaki sendiri itu disebut bangunan pencakar langit. Adapun karakteristik gedung bertingkat menurut Mulyono, yaitu adalah gedung tertinggi di Indonesia ada Tamrin 9 Complex, Indonesia North Tower, dan Gamma Tower. Adapun studi literatur karakteristik bangunan tinggi sendiri adalah ini, bisa dilihat. Gila. Tema rancangan yang kami dapatkan adalah capital investment, yaitu dengan artian penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tema rancangan saya sendiri adalah Green Architecture. Kenapa saya menggunakan Green Architecture? Karena agar ramah terhadap lingkungan maupun manusia serta menghasilkan tempat hidup yang baik dan sehat. Dan juga dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Selanjutnya ini adalah lokasi saya di Profesor Haji Asimi, Pangoraya, Ule Karing, Kota Banda Aceh, tepatnya di sini. Ini adalah RT RW Kota Banda Aceh. Selanjutnya saya mengambil studi banding Ibis Thailand Singapore on Marpon yang terletak di pertemuan titik 3 jalur subway MRT. Saya mengambil ini karena saya akan terapkan kepada bangunan saya sendiri. Pada fasadnya saya menggunakan cladding aluminium juga. Dan ini adalah interior pada hotel tersebut. Studi bandingnya. Penataan massa bangunan dan ruang terbuka pada bangunan saya yang terletak di Jalan Haji Asimi. Parkir, kita mengikuti aturan GSB. Konsep ruang dalam dan besaran ruang. Kebutuhan ruang. Konsep ruang dalam. Adapun konsep sirkulasi dan penataan bukaan. Orientasi bangunan diletakkan antara lintasan matahari dan angin. Letak gedung yang paling menguntungkan apabila memilih arah dari timur ke barat. Bisa dilihat. Dan konsep sirkulasi dan penataan furnitur. Konsep sirkulasi dan penggunaan material dalam bangunan menggunakan batu bata yang dilapisi beton dan memiliki bukaan material dari kaca dan material pelapis dinding, yaitu cat dan wallpaper, dan material lantai menggunakan keramik yang bagus, yaitu seperti marmer, granit, dan vinil. Selanjutnya adalah plafon saya menggunakan material gipsum yang menerapkan sistem upselling yang berisi lampu-lampu.
Dan ini adalah konsep utilitas fire hydrant. Bisa dilihat. Ini adalah konsep selubung bangunan menggunakan aluminium solar shading green concept dan green rooftop dan juga solar panel agar menghemat. Ini adalah konsep utilitas tata bersih air. Seperti ini siklusnya, jaringan PDAM, meteran, groundwater letak pada atas dan dia nanti memompa ke bawah. Pendistribusian ke kamar-kamar. Selanjutnya adalah konsep utilitas tata air kotor sendiri, yaitu adapun septic tank di bawahnya yang terletak jauh dari sumber air bersih dan ini adalah sumber resapan. Selanjutnya adalah konsep utilitas tata udara. Seperti diketahui kita menggunakan AC, beberapa AC, air conditioner. Selanjutnya adalah konsep keamanan penangkal petir yang terletak pada paling atas bagian atas bangunan untuk penangkal petir. Dan selanjutnya konsep strukturnya saya menggunakan rigid frame dan core dengan desain sambungan bahan baja dilapisi beton dengan struktur inti ketahanan lateral bangunan akan sangat meningkat karena interaksi inti dan rangka. Sistem ini sangat kuat karena memiliki kolom utama. Kolom utamanya menyanggah beban utama dan berada di atasnya. Kolom yang digunakan ialah kolom baja terbungkus beton kolom komposit. Dan saya juga menggunakan pondasi, yaitu pondasi tiang pancang yang bentuknya panjang dan lasing yang berfungsi untuk menyalurkan beban ke dalam tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari tiang pancang sendiri adalah beton. Selanjutnya konsep struktur yang saya pakai adalah lift barang dan lift penumpang yang bersifat vertikal. Dan selanjutnya masuk ke gambar kerja yang telah saya buat. Yang pertama adalah set plan. Ini adalah set plan yang terletak di Jalan Jasimi. Ini adalah sirkulasi masuknya, mereka bisa parkir di sini dan bisa parkir di basement juga. Ini nampak set plan-nya. Dan di sini ada ruang genset, ruang panel dan ruang bahan bakar. Saya letak di bawah agar gampang dan juga mudah. Selanjutnya adalah denah basement. Denah basement ya masuknya dari sini dan dia mengikuti panah. Dan ini adalah lift dan tangga darurat. Dan ini adalah tempat parkiran motor. Selanjutnya adalah denah shopping center lantai 1 sampai lantai 3. Pertama masuk, kalau di sebelah kiri adalah retail toko, agar orang bisa menyewa toko ini, dan langsung ketemu dengan eskalator dan lift dan langsung food center. Kenapa saya taruh food center? Karena kalau orang berkunjung tuh mereka tuh focal pointnya pada makanan. Dan di sini toiletnya. Selanjutnya adalah denah lantai 4. Di sini di lantai 4 ini saya taruh kolam berenang di sini. Juga ada ruang sauna, ruang spa, cafe dan ruang laundry. Saya taruh satu titik karena ini sangat banyak memakan instalasi air. Selanjutnya adalah denah lantai 5 sampai lantai 7, yaitu berisikan kamar-kamar dengan beberapa tipe. Tapi di sini saya menggunakan 3 tipe, yaitu ada suite room di sini, standard room, dan president suite room. Letaknya seperti ini. Karena di sana view-nya bagus, makanya president suite room-nya terletak di sana. Dan samping suite room ini sendiri langsung tangga darurat agar kalau terjadi apa-apa dia langsung duluan. Dan di sini adalah lift. Selanjutnya lantai 8 sampai lantai 10 tetap sama jenis-jenis kamarnya, tetapi bedanya di sini ada taman terbuka hijaunya saya letakkan. Karena semakin atas semakin bagus. Selanjutnya untuk lantai 11 sampai lantai 12 terdapat kamar yang lebih tinggi lagi, yaitu superior room dengan 5 kamar.
yang bersifat privacy dan juga sangat menarik karena view-nya menghadap ke tanaman-tanaman juga. Selanjutnya adalah dana lantai 13, yaitu dana lantai terakhir. Di sini ada ruang chiller sebagai ruang penyimpan untuk instalasi AC, air conditioner, panel kontrol, dan ruang boiler sebagai uap-uap untuk water heater. Di sini connectingnya tangki air untuk menyalurkan air bersih ke kamar-kamar mandi, ruang pompa, dan ruang staf teknik. Selanjutnya di sini ada tampak depan. Ini tampak depannya seperti ini, dengan menggunakan fasad aluminium yang seperti studi banding tadi. Saya gunakan agar menciptakan shading dan juga tentunya dia bersifat ringan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ini adalah tampak belakang, dari belakangnya seperti ini. Ini kaca. Selanjutnya ini tampak kiri. Ini adalah tampak kanan. Selanjutnya ini adalah potongan. Fondasi saya menggunakan tiang pancang. Dan ini adalah tangga darurat. Ini adalah intinya, ini core. Dan setiap bangunan jaraknya 4 meter. 4 meter. Selanjutnya adalah perspektif eksterior. Ini bisa dilihat perspektif eksteriornya seperti ini. Dengan wujud desain saya sendiri adalah grand arsitektur seperti ini, beberapa masa seperti itu. Selanjutnya adalah perspektif suite room interior. Bisa dilihat ini perspektif interiornya. Di sini kamar yang paling tinggi. Di sana dengan ada fasilitas ruang makan, ada ruang TV pribadi juga di sini, dan tentunya dengan luas dan yang ukuran yang berbeda dan juga fasilitas yang sangat mewah. Selanjutnya adalah lobby shopping center untuk mall paling bawah. Tadi langsung ketemu dengan bar yang saya bilang tadi, dan ini adalah shopping centernya, merek-merek terbranded, dan ini saya menggunakan upselling seperti yang tadi saya bilang, menggunakan aksen-aksen kayu dan ada lampu-lampu celah lampunya juga, jadi terkesan mewah. Terima kasih telah melihat hasil saya. Saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah melihat hasil saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya banyak salah, dan saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih banyak Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.